versi sing nyebutaken yang Mbah Pertiwi niku Mbah Mayu. Tapi enten versi sanes kene Mbah Pertiwi yo piyambak. Mbah Pertiwi niku saudarane kali Mbah Pertiwi, kalian Mbah Jasmani niku tasih enten kerabate kali Sumreng Merden. Dan sing kiai Mayang Sari niku nggih, sing kepala ki Maris Mayang Sari. Ini kan dia Mayu niku mau nang Linuhu. Kok Mayang Sari. Wow ini loh, ini loh, ini wow ini kan kalah sama si ini loh, terus ini mereka mendukung itu. Baik pemirsa channel Sejarah Malam, dimanapun berada, kita sudah berada di lokasi di depan persis pemakaman dari Ki Ageng Maliu. Ini kita akan menanyakan sejarah dari Ki Ageng Maliu kepada Mas Arifin. Nah, ini bagaimana sejarahnya, mungkin silsilahnya yang diketahui ya, karena ini kan makam baru ditemukan ya, karena dulu sepertinya nggak seperti ini ya Mas ya. Ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Niki saking peprait piyambak melalui dulu pernah membersihkan lingkungan sini, kemudian menemukan batu nisan bertuliskan Ki Ageng Maliu. Sekitar tahun berapa itu berarti ditemukan? Tahun 2000-an. 2000-an ya. Jadi memang masih ini ya, karena dulu kan tempatnya mungkin kayak pemakaman biasa umum ya. Jadi ini baru ditemukan sekitar tahun 2000-an tadi ya. Tahun 2000-an. Nah, ini mengenai sejarahnya ini gimana Mas untuk makam Mbah Maliu ini? Nah, Ki Ageng Maliu sendiri itu nama kiasan. Nama kiasan atau samaran yang memiliki kepanjang Mawulang Linuhu. Mawulang Linuhu. Ya. Itu nama aslinya berarti? Bukan, jadi karena keilmuan beliau yang sangat tinggi, tapi kerendahan hatinya yang luar biasa. Beliau memiliki ilmu tinggi untuk disampaikan kepada masyarakat, tapi tidak menganggap dirinya sebagai guru ya, tapi lebih kepada mengayomi setiap masyarakat ya. Yang kecil diangkat, yang besar dirangkul ya. Dan nama aslinya? Nama aslinya adalah Pangeran Kusuma Sakti. Pangeran Kusuma Sakti. Dulu beliau istilahnya di Banjar itu sebagai apa? Banjarnegara ini? Ini utusan dari Rembang, daerah Rembang. Daerah
daerah Rembang bareng dengan Kiai Layang Sari Oke, Layang Sari ya. ingkang teng Merden. Oh, di Merden. Petilasane nggih, petilasan. Oh, di Merden ada petilasan juga ya, yang itu Layang Sari itu ya. Nggih. Terus setelah dari Rembang itu, di Rembang suatu kerajaan atau apa berarti? Berarti kalau Rembang lebih kepada Adipati. Adipati ya. Nah, setelah dari Rembang ke Banjarnegara, terus posisi beliau berarti Pertama di Dieng. di Dieng ya. Nggih, diutus ke Dieng bersama Kiai Layang Sari. Hmm. Kemudian karena Hindu di sana masih kuat, sangat kuat sekali, sangat sulit untuk dimasuki dakwah Islam. Hmm. Kemudian dua orang bersaudara ini, Kiai Maliu sama Kiai Layang Sari, memutuskan untuk mengulut hilir atau hulu dari hulu ke hilir Hmm. Kali Merahu dan Kali Merahu. sampai kepada di daerah tanah yang berbanjar. Dan beliau sangat tertarik dengan tanah tersebut yang berbanjar-banjar, sehingga beliau memiliki keinginan untuk mendirikan suatu perkampungan yang bernama daerah Bandar Anyar, Kuncen. Ya, Kuncen ya. Nah, ini tahu nggak istilahnya, ada sejarahnya nggak, Kak, dinamakan istilahnya Ki Ageng Maliu? Maliu itu ada sejarahnya nggak? Maliu itu lebih kepada maulang ya, Oh, itu bahasa yang tadi itu ya, yang Maulang maulang. Limu. Oh ya, maulang Limu. ilmunya yang sangat tinggi. Dari singkatan itu ya, yang artinya Miwulang tadi ya, yang Maliu itu ya. Karena beliau sendiri memiliki satu bahasa Jawanya itu sanepa yang Tembang sangat Sanepa ya. luar biasa, andap asor mulia wakasane. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang tapi semakin asor perilakunya akan semakin mulia di sisi Allah. Kalau di Arabnya kan berarti menjadi orang yang dikenal di penduduk langit tanpa harus menjadi orang yang dikenal di penduduk Iya, betul. Nah, untuk silsilah ke atasnya ada. enten. Nah, itu Dari untuk bapak dan bapak, ibu. iya, bapak ibunya berarti siapa namanya? Kalau dari bapaknya Rin nggih niki Iya. bapakipun Ki Ageng Maliu atau Raden Kusuma Sati inggih menika Pangeran Sati Puspa. Pangeran Sati Puspa. Kemudian baekipun Pangeran Sati Putra, buyutipun Pangeran Putranala lan canggaipun Pangeran Putrawardhana. Lah Pangeran Putrawardhana niki menikah kali Dewi Indu. Dewi Indu atau Dewi Purnama Wulan yang berasal dari Trah Majapahit. Trah Majapahit dan merupakan saudara sepupu saking Ki Ageng Ronggolawe. Oh, dari Ageng Ronggolawe ya. Ronggolawe ya, itu ya yang ada di cerita apa? Angling Dharma apa ya, kalau di Tutur Tinular. Oh, Tutur Tinular ya, ada Ronggolawe juga itu ya. Berarti dari itu ya sejarahnya ya. Terus untuk secara ke bawahnya silsilahnya Niku yang paling dekat, oh dari yang mana ya? Ibu saking Pangeran Kusuma Sati inggih menika Dewi Malehoh. Kemudian bapak saking Dewi Malehoh inggih menika Sunan Bonang. Sunan Bonang putranipun Sunan Ampel atau Sayyid Abdullah Rahmatillah. Kemudian putranipun Syekh Maulana Malik Ibrahim lan Syekh Maulana Malik Ibrahim putranipun Syekh Jumatil Kubro Syekh Jalaluddin Akbar Han. Kemudian penginggili malih Syekh Jalaluddin Han. Berarti untuk sejarah ini memang sudah lengkap sekali, sudah masuk ke cagar budaya mungkin ya, Sudah untuk silsilahnya ya. Dan nanti kita akan coba membuat suatu file JPEG ya, nanti bisa di download di Google Drive. Untuk silsilah ke atasnya berarti ya, untuk bawahnya itu belum selesai mungkin ya, masih proses ya. Mungkin ada cerita lain lagi nggak? Ini kan karena pemakamannya juga sangat lama, dari cerita masalah spiritual ini pasti ada ya, karena kita selama ini meliput dari berbagai wilayah yang ada pemakaman keramat atau wilayah yang istilahnya ada leluhur dan sebagainya, itu ada cerita yang spiritual yang menyeramkan. Ini dari para peziarah mungkin datang ke sini ada kejadian atau apa, ada keajaiban dari masyarakat sini, ada enggak? Ini lebih pada rasa sih. Rasa. Kalau zaman dulunya ketika makam sini masih pakai kayu jati itu sering dan masih ada kelambu-kelambunya di dalam, tapi di makam yang ageng yang sering itu ular besar biasanya. Jadi rasanya itu seperti dililit ular besar atau dilewati ular besar, padahal tidak. Ketika ada orang yang sedang mungkin wasilahan di situ atau mungkin
kalau zaman dulu kan banyak orang yang nyepi. Nah itu biasanya ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Jadi ada sesosok ular ya, ular gaib ya. Jadi untuk para peziarah yang dulu-dulu itu pada istilahnya tempat yang jati itu tadi ya, yang masih asli ya, berarti yang masih asli itu sempat dirasakan kehadiran sosok ular ya. Di zaman sekarangnya paling yang masih gencar sering didengar oleh masyarakat, bahkan lingkungan masyarakat sini itu kadang-kadang di malam tertentu ada suara kuda yang mengelilingi kampung. Karena di sini juga ada makam kudanya di sini. Kuda Kendaraan pun Raden Banyakwide. Nama kudanya ada itu. Kadang-kadang kalau semisal di tempat itu ya ada kuda sembrani ya, biasanya ditumpangi sama para petinggi Agak supen saya. Iya. Sih ada namanya tapi saya agak lupa namanya. Jadi istilahnya dalam waktu dekat ini ya, belum lama Tirto Kusumo. Tirto Kusumo namanya. Tirto Kusumo. Jadi pemakamannya ada di sebelah Di sebelah itu. masih ada tandanya, tanda Masih ada. makamnya. Bahkan ada beberapa makam di sebelahnya juga yang menurut cerita dari buku sejarah, karena buku sejarah yang turun temurun itu makam sebelahnya makam kuda itu adalah makam Garwo pun Mbah yang merupakan, saya tidak tahu apakah ceritanya itu di dalam buku itu kan nggak komplit yang lama, apakah Garwo keberapanya saya nggak tahu, tapi yang disebutkan putranya Kiai Sunan Giri yang dikenal dengan Nyai Barep. Nyai Barep. Ya. Nah itu tadi pemirsa channel Sejarah Malam, kita mendapatkan info lagi mengenai cerita dari spiritual. Nanti kita akan sempatkan untuk meliput dari lokasi pemakaman kuda Tirto apa tadi ya? Tirto Kusumo. Nah nanti kita akan meliput untuk pemakaman ya atau kuburan lah istilahnya itu dari Tirto Kusumo, karena cerita dari masyarakat setempat tadi sudah pernah didengerin ini ya, berarti kayak ringkikan atau apa kudanya udah berjalan ya mengelilingi ini ya kampung ya. Kemudian kalau di sini itu Mas, cerita turun temurun dari mbak saya itu ada satu pantangan gimana? Jadi tidak boleh notok gong gangsa. Gong gangsa itu apa? Gong yang besar itu. Kalau di wayang atau ibu kan ada gong yang paling besar, nah itu tidak boleh. Di daerah sini berarti nggak boleh untuk ini ya. Dan saya punya pengalaman kalau tentang hal itu. Teman saya itu dulu ada yang suka bermain ebek. Jadi mencoba memberanikan diri bermain ebek di sini dengan lantunan musiknya dari handphone. Setelah kerasukan, ternyata pengalaman dari teman saya ini seperti dikelilingi orang banyak sekali, kemudian disuruh untuk segera menghentikan kegiatan tersebut. Dan ada satu hal yang di luar nalar saya, padahal itu keris buatan saudara saya sendiri, itu bisa langsung terbang seketika itu, hampir menusuk teman saya itu yang kuda lumping itu. Iya, kuda lumping. Sehingga teman saya langsung memberhentikan dan akhirnya sudah langsung sowan mriki teman-teman mriki langsung nyuwun ngapunten ya. Memang itu ada larangan ya untuk wayang wayang dan ebek, lebih tepatnya menabuh gong gangsa. Menabuh ya. Karena biasanya di pewayangan juga ada alat musik itu, di kuda lumping juga ada ya. Jadi istilahnya sampai tadi hanya sekedar HP saja ya. Berarti suara dari HP ya. Ya berarti ini istilahnya mungkin ada pengeling-eling atau tembusan apa kita tidak tahu menahu untuk ada hal apa zaman dulunya. Iya mungkin karena di suatu tempat juga ada yang istilahnya pantangan-pantangan seperti itu. Nah jadi untuk pemirsa channel Sejarah Malam, karena ini kan tahun 2021, mungkin untuk video ini setelah zaman yang akan datang, siapa tahu melihat dari video ini, perlu diketahui yang perlu kita ingat adalah tantangan tersebut. Takutnya nanti ada kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya memang untuk hal-hal seperti itu lambat tahun itu masih ada terus ya Mas ya untuk pantangan tersebut ya. Beda istilahnya dengan cerita-cerita kalau semisal keangkeran itu memang dari lambat tahun biasanya tidak angker, cuma kalau semisal kategori pantangan itu
biasanya lambat tahun itu pasti masih ada, karena ada cerita juga di daerah Wanadadi yang nun sewunya tidak ada Cina zaman Supa ya, berarti ya zaman Supa sampai sekarang pun tidak ada sini orang Cina. Itu memang terbukti sekali. Karena itu mungkin salah satu pantangan atau mungkin sumpah atau apa ya Mas ya. Jadi perlu diingatkan sekali lagi bahwa di desa Pekuncan tidak boleh memainkan musik seperti apa tadi, gongkangsa ya, atau bahkan suara-suara yang ada kaitannya dengan kuda lumping atau mungkin pewayangan atau mungkin sekedar HP atau endik-endikan, itu dimohon jangan dilakukan. Nah, ini setelah ini kita akan berziarah bertawasul mendoakan dari arwah atau sukma beliau di Ageng Malio bersama Mas Arifin ya. Ya, ikuti terus channel ziarah malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين